Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa ya, ketika aku berpikir ketika seseorang itu sudah meninggal dan dia disolatkan oleh banyak jamaah, aku yakin sekali pasti saja ada kebiasaan-kebiasaan positif di mana kebiasaan tersebut sangat melekat di hati para masyarakat sehingga orang-orang masyarakat rela untuk melepas kepergiannya dengan cara sedih tentunya, dan mereka menunjukkan berbagai macam balasan yang setimpal juga, yaitu mendoakan setiap hari. Kemudian ada juga yang menyolatkan dia sampai bergelombang-gelombang ya. Maksud bergelombang-bergelombang di sini adalah eh, pada waktu aku membaca sebuah artikel, memang ada sebuah sebuah mayat ya, sebuah almarhumah, dia seorang perempuan. Dia baik sekali selama di dunia, dan dia mendapatkan balasan yang setimpal yang dibalaskan langsung di dunia. Apalagi nanti di akhirat, itu nanti urusannya Allah saja yang mengetahui. Jadi aku ketika membaca sebuah artikel, memang ada fakta sebuah fenomena yang begitu memberikan kenyamanan di dalam hati ya. Kita bisa mengambil pelajaran tersebut. Jadi seorang ibu-ibu ini memang meninggalnya di hari Jumat, lalu dia disolatkan oleh banyak sekali jamaah. Jadi masjid yang ditempati oleh seorang mayat untuk disolatkan jenazah itu memang besar, dan sangat sangat banyak sekali yang menyolatkan. Kalau orang eh, sholat jenazah otomatis kan mereka berdiri. Bayangkan saja orang yang begitu banyak di dalam sebuah masjid sebelum corona ya, sebelum pandemi corona. Mereka begitu berjejal-jejal untuk mensolatkan almarhumah. Kemudian setelah hal itu dilakukan, gelombang pertama dilakukan, muncul lagi gelombang berikutnya. Gelombang berikutnya ini sholat jamaah sampai terhitung 5 kali. Dan hal ini juga menimpa kepada Pak Deku ya, karena Pak Deku juga orang baik. Beliau rajin silaturahmi, beliau juga rajin sholat 5 waktu berjamaah di dekat masjidnya, dan walhasil Allah memberikan ganjaran yang begitu luar biasa. Beliau disukai oleh masyarakat dan beliau juga disolatkan oleh banyak orang. Begitu luar biasa sekali ya dampak yang diberikan oleh orang-orang baik ini kepada masyarakat. Ada yang menyebutkan bahwa si almarhumah tadi itu semasa hidupnya selalu membantu orang lain. Ada juga dia memberikan kesempatan orang bekerja di tempat dia dia usaha ya, karena dia melihat orang ini memang kesusahan, jadi wajib untuk dibantu. Pada waktu itu dijadikan sebagai seorang karyawan namun tidak lama, karena dia resign dan akhirnya mendapatkan pekerjaan. Di masa-masa kesusahan seorang tersebut yang dibantu oleh almarhumah sang ibu ini, dia merasakan hutang balas budi. Jadi suatu saat nanti aku akan membalas. Nah itu niatan seseorang yang sedang kesusahan tersebut, dan walhasil sekarang dia hidup enak dan dia tidak lupa dengan seorang ibu ini. Walhasil itulah yang dijadikan sumber tulisan temanku ya. Jadi temanku itu menulis di sebuah sosial media, dia menceritakan semuanya, dan aku merasa terhenyak ya ketika membaca. Wah, beginilah namanya hidup di dunia, jikalau menebarkan manfaat dan menebarkan kebaikan, maka akan dibalas di dunia maupun di akhirat juga. Penghasilan seorang ibu yang baik ini begitu sederhana sekali, dan beliau memiliki prinsip hidup asalkan cukup ya sudah, berarti dia tidak memikirkan hal yang lain. Berbeda dengan karakter penduduk-penduduk sebagian besar dimanapun itu berada, entah di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, di Palestina, di Kuwait, ataupun dimanapun.
Ada juga sebagian masyarakat itu ketika melihat yang lebih, misalkan nih hartanya dia itu sekitar 5 juta, namun harta tetangganya dia itu harganya totalnya 9 juta, maka dia mengejar terus-menerus. Jadi dalam hati dia itu tidak merasa cukup, akhirnya dia mengejar duniawi. Setelah mendapatkan 9 juta, pasti saja ada yang lebih ya. Ada lagi tetangga yang memiliki harta kekayaan yang begitu besar dibanding dari dia. Maka dia kepikiran duniawi terus, akhirnya dia mengejar duniawi. Nah, berbeda dengan sang ibu ini, sang ibu yang baik ini. Beliau begitu sudah merasa cukup, harta yang sudah beliau cari, ya sudah, beliau pulang ke rumah, lalu beliau berusaha sendiri di rumahnya, membangun sebuah usaha makanan, dan begitu baiknya memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar. Dan inilah yang perlu kita contoh ya. Walhasil beliau ketika meninggal itu banyak yang sedih dan banyak yang memberikan penghormatan yang begitu besar kepada beliau ini. Aku tidak mengetahui ya namanya siapa, aku lupa ketika membaca itu. Yang jelas aku mengambil intisari kebaikan dia. Dan di sini kita juga mengambil informasi bermanfaat bahwasanya bila hidup di dunia, jika terus-menerus memberikan hal-hal yang baik, itu sama saja kita seperti menanam benih-benih kebaikan yang insya Allah nanti di akhirat kita hidupnya enak juga, kita mendapatkan kenyamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan tidak adanya kekurangan, dan inilah yang menjadikan kehidupan yang memang alami dan yang begitu nyaman itu seperti si seorang ibu yang baik ini. Dan sepantasnya kita sebagai anak muda yang berumur 20 tahun sampai umur 40 tahun batasnya sebagai orang yang dikatakan anak muda, itu mencontoh kebaikan-kebaikan tersebut. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang baik seperti sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu baik mencontohkan kepada kita, dan itu bisa dibaca di buku-buku sejarah keislaman bahwa memang ada tabiat-tabiat baik yang perlu kita contoh sehingga hal itu melekat ada di dalam diri kita, berada di dalam jiwa kita untuk kita praktekkan setiap harinya. Ini video juga aku sampaikan kepada diri aku sendiri di masa depan bahwa aku pernah membuat sebuah video yang tujuannya itu ingin kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat di sekitar, entah itu penduduk yang ada di sosial media maupun penduduk yang ada di kehidupan alam nyata. Ya, aku berharap semoga diri aku dan semoga diri kita semua menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sebab kita hidup di dunia ini cuma sementara, dan marilah kita menanamkan beberapa petua-petua kebaikan yang nantinya akan ditiru oleh anak cucu kita. Itu saja mungkin. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jikalau kalian merasakan hal yang begitu bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.